Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam pada saat video ini dibuat. Beberapa hari lalu saya mengerjakan mobil Isuzu Panther yang keluarnya ngobos, dan sampai saat ini mobilnya masih saya kerjakan. Dan perbaikannya adalah targetnya adalah untuk memperbaiki ngobosnya tersebut dengan anggaran yang diminimalisir, tetapi tanpa mengesampingkan keamanan dan keawetannya ya teman-teman. Ini linernya tidak saya ganti dikarenakan linernya itu yang terjadi keausan hanya pada posisi top kompresi saja, sedangkan pada bagian bawah itu masih utuh, kondisi masih 95%. Jadi ini liner saya balik. Sebelum kita membalik liner tersebut dan melaksanakan perbaikan dengan menekan budget tersebut ya teman-teman, ini yang perlu kita perhatikan terlebih dulu adalah bagaimana kondisi piston dan kondisi linernya tersebut. Nah, sedangkan linernya tersebut ini masih bagus, ini saya balik saja, dan pistonnya juga masih baik. Nanti di video ini akan saya jelaskan bagaimana memeriksa kondisi piston atau seket tersebut, tingkat kelayakannya bagaimana, piston yang layak itu bagaimana, yang tidak layak itu bagaimana. Dan banyak teman-teman semuanya itu yang japri ke saya, apakah liner di balik itu aman? Jawabannya menurut pengalaman saya selama ini adalah aman. Karena apa? Karena liner itu kalau dibalik itu sebenarnya tidak menurunkan kekuatan dari liner tersebut, karena sebenarnya kondisi liner tersebut masih bagus, hanya dibalik saja, yang utuh ditaruh posisi atas, yang gentong itu ditaruh di posisi bawah, karena yang posisi bawah itu tidak ada kompresi. Jadi insya Allah hasilnya akan rapat kembali. Saya bisa mengatakan ini aman karena apa? Karena dulu teknik ini sudah sering kami lakukan sekitar tahun 2000-an, dimana pada saat itu taksi-taksi antara lain jenis Isuzu Bison. Isuzu Bison itu mesinnya seperti Panther 23 2300 cc. Padahal itu mobil angkutan setiap hari jalan, itu kalau rusak, ngebul, boros uli, itu perbaikannya di bengkel bos saya itu dibalik saja. Nah, itu pada mobil angkutan. Mobil angkutan itu jam operasionalnya kan setiap hari. Itu saja awet. Dan kalau ini dipraktekkan pada kendaraan pribadi, itu tentu saja lebih awet. Karena apa? Karena jam kerjanya kendaraan pribadi sama Bison itu bisa 10 kali lipat mobil pribadi, lebih bahkan. Jadi kalau mobil Bison itu kuat 2 tahun, idealnya mobil pribadi itu bisa kuat sampai 10 tahun. Nah, begitu teman-teman. Terus banyak teman-teman yang meminta untuk membuatkan video secara khusus bagaimana proses memperbaiki liner ini, mulai dari melepas, menggerinda, sampai memasang kembali, sampai membuat bibir. Itu banyak yang menanyakan bagaimana caranya. Nah, di video ini sengaja saya buatkan khusus video membalik liner. Selamat menyaksikan. Terus ini adalah memeriksa piston apakah ini layak atau enggak. Piston itu dikatakan layak apabila ini celah piston ini kalau dipasang ring piston ini masih rapat, tidak kocak naik dan turun. Coba kita pasang perseker yang baru seperti ini teman-teman. Ini kalau masih bagus, ini tidak kocak naik turun. Seperti ini tergolong masih rapat ya teman-teman, nggak ada kocak naik turun yang berarti. Nah, ini berarti masih layak dipakai. Jadi kalau piston seperti ini saya pertahankan, tidak saya ganti, karena kalaupun diganti ini juga percuma. Maksudnya percuma itu tidak akan menaikkan performa, karena memang kondisi sebenarnya piston ini masih sangat layak seperti ini. Bukti yang layak itu antara ring shaker dan celah ini nyaris nggak ada naik turun seperti ini. Adanya cuma gini, tapi kalau naik atas bawah ini nggak ada. Inilah yang dinamakan piston layak pakai. Ini adalah contoh
piston itu apabila sudah tidak bisa dipakai. Kalau dilihat secara fisik ini seperti nggak masalah apa-apa. Ini punya L300 bukan punya Panther. Ini saya sekedar membandingkan sebagai contoh ya. Kalau sekernya Panther itu kebanyakan sangat awet, walaupun contohnya ini mobilnya tahun 97 ya, punyanya bapak yang saya turunkan ini, tapi kondisi sekernya ini masih sangat bagus. Sedangkan ini adalah mesin punya L300 tahun 2002. Ini kondisinya seperti ini, turun mesin sudah nggak bisa dipakai, linernya sudah nggak bisa dipakai, langsung ganti karena sudah kehabisan oversize. Dan kocaknya seperti ini ya. Ini kalau seker itu apabila sudah nggak layak, ini seperti ini. Kocaknya ring seker ini seperti ini. Nah, kalau udah ringnya sudah kocak seperti ini, nanti kompresi akan bisa ngobos, bocor kompresi. Ini sebagai perbandingan saja. Alat untuk melepas liner seperti ini bisa dibikin di bengkel bubut. Ini dulu saya bikin di bengkel bubut, biayanya sekitar berapa dulu ya? Sekitar 400.000 kalau nggak salah. Saya sudah agak lupa karena sudah lama. Terkadang liner itu dilepas ada yang ringan, tapi ada juga yang agak berat. Kalau seperti ini ya termasuk agak berat, tapi yang benar ini seperti ini, agak berat karena ini sangat presisi. Ini masih ori teman-teman ya, bloknya saja belum ada luka-luka di dalamnya, berarti emang linernya belum pernah diganti, dari baru itu belum pernah diganti. Kadangkala bengkel itu melepas liner tidak dengan tracker, tapi bisa dirusak linernya, dan itu cara seperti itu kadang melukai blok silinder, baret-baret begitu. Jadi yang benar menggunakan tracker, jadi kondisi blok silinder itu tetap halus, jadi menjamin presisinya. Diganti apa benisik? Kampasnya 500-an. Ini proses selanjutnya adalah memotong bibir liner dengan cara kita gerinda. Kalau masalah menggerinda ini caranya sendiri-sendiri ya. Kalau saya punyanya cuma alat seperti ini ya seperti ini. Yang penting alat apapun nggak masalah, yang penting bibir bisa terpotong dengan rapi. Ini walaupun kita memakai alat yang sederhana, tapi nanti insya Allah hasilnya akan seperti tukang bubut teman-teman. Jadi yang penting kita kerjakan itu kita yakin dan optimis dulu, nanti hasilnya pasti akan maksimal. Ini sebelum liner kita masukkan ke dalam blok silinder. Blok ini sebelumnya kita cuci bersih dulu, dan permukaan silindernya ini kita gosok dengan kertas gosok sampai halus untuk menghilangkan karat-karat dan kotoran yang menempel.
Masuknya ini diukur nggak boleh kebablasan, harus cermat pengukurannya. Ini kita sisakan 2,6 mm teman-teman. 2,6 mm untuk menghasilkan yang terbaik. Cah, jebul utang, Cah. Kondisi setelah dibalik ini seperti ini. Kerapiannya itu harus rapi, nggak boleh kalah dengan yang asli. Karena apa? Karena ini tempatnya pak sendrokop di sini. Kalau ini nggak rapi, misalnya menggelombang, nanti pasti akan kebocoran dan kompresi bisa menyeberang. Jadi hati-hati kalau mau menggunakan teknik seperti ini. Membalik liner itu harus diutamakan rapi, harus nomor 1. Rapi juga presisi. Jadi harus benar-benar rapi dan presisi teman-teman. Ini kalau jarak dekat seperti ini. Nah ini hampir nyaris nggak ada tekuan-tekuan yang berarti. Halus dan harus mulus. Kalau dilihat dari samping seperti ini, kerapiannya rata, itu harus, nggak boleh ada yang menonjol, harus benar-benar rata.
Dan inilah hasilnya teman-teman, hasil dari pembalikan liner. Ini hasilnya seperti ini. Jadi hasilnya seperti ini, halus, tidak menggelombang, supaya nanti bila dipasang park cylinder head ini tidak menimbulkan kompresi yang menyeberang. Sekian dulu teman-teman, sekedar berbagi triks dari channel Dukun Mobil Nono. Semoga ini bisa bermanfaat buat kita semua.